Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah korteks cerebral. Pada materi sebelumnya, materi Basic Concept of Nerve System, kita sudah membahas bahwa sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan spinal cord. Otak terdiri dari 3, yakni ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Otak besar atau cerebrum terbagi menjadi 2 hemisfer, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Tiap hemisfer memiliki 3 struktur utama atau 3 komponen utama. Yang pertama, di bagian luar hemisfer yang paling luar, ini terdapat massa gray matter yang disebut sebagai korteks. Di bawah korteks terdapat massa white matter berisi serabut-serabut saraf. Di bawah white matter terdapat gray matter yang sering disebut sebagai basal ganglia atau basal nuclei. Hari ini kita akan membahas tentang massa gray matter di bagian luar hemisfer, di bagian luar otak besar. Oke, kita mulai. Ini untuk pendahuluannya. Cerebrum atau otak besar ini merupakan organ yang paling kompleks dalam tubuh. Korteks merupakan bagian otak paling luar, yakni adanya massa gray matter di bawah meninges. Nah, sehingga otak ini, hemisfer kanan dan kiri ini dibungkus oleh selaput, dibungkus oleh mening. Ada 3 pembungkus, ada 3 mening. Pembungkus paling luar, mening paling luar disebut sebagai dura mater. Nah, disebut dura mater karena yang diinginkan adalah durabilitasnya. Sehingga dura mater ini paling keras lapisannya. Lapisan paling luar mening disebut sebagai dura mater, durabilitasnya, kekuatannya, daya tahannya. Nah, sehingga dura mater ini lebih keras daripada lapisan lainnya, lapisan mening lainnya. Kemudian di bawah dura mater ada arachnoid. Di bawah arachnoid ada pia mater. Sehingga yang paling dekat, mening yang paling dekat dengan otak, mening yang paling dekat dengan korteks, ini adalah pia mater. Mater itu bisa diartikan ibu, pia itu bisa diartikan lembut. Jadi yang membungkus otak ini adalah ibu yang lembut, pia mater. Nah, selanjutnya, terdapat banyak koneksi sinaps saraf. Terdapat banyak koneksi sinaps saraf. Nah, korteks tadi adalah gray matter. Mengapa dia berwarna gray, berwarna abu-abu atau berwarna cenderung gelap? Karena banyaknya sel inti saraf yang berkumpul. Sel inti saraf ini saling menjalin komunikasi melewati serabut saraf. Terjadi koneksi antara sel inti saraf satu dengan sel inti saraf yang lain. Terjadi koneksi sinaps saraf antar sel-sel inti saraf pada korteks. Kemudian permukaan otak berlekuk. Jadi permukaan otak ini tidak halus mulus, tapi dia berlekuk-lekuk. Nah, lekukan ke atas dinamakan sebagai gyrus, lekukan ke dalam dinamakan sebagai sulcus. Ketika masih anak-anak menuju ke dewasa, maka otak ini akan berkembang, otak ini akan bertambah luasnya. Karena tengkorak tidak berkembang, tidak bertambah luasnya, ketika usia 2 tahun itu kan sutura sudah fix, sudah melekat ya, tidak bisa meregang lagi. Maka ketika otak berkembang atau bertambah luas menuju ke dewasa, sedangkan tengkorak relatif ukurannya sama, maka
semakin berkembang luasnya otak, maka semakin tajamnya gyrus dan sulcus. Sehingga ketika anak-anak menuju ke dewasa, otaknya bertambah mengembang, meluas, tetapi tengkorak relatif menetap ruangannya. Yang menampung otak ini, tengkorak ini relatif menetap. Sehingga otak harus beradaptasi ketika dia meluas dengan tengkorak yang relatif menetap ruangannya, maka otak ini akan semakin dalam lekukannya. Gyrusnya semakin tajam dan sulcusnya juga semakin tajam. Oke, selanjutnya. Dalam perkembangan atau evolusi genetik, korteks terbagi menjadi isokorteks atau neokorteks dan alokorteks. Nah, dalam perkembangan genetik atau phylogenetically, maka korteks ini akan terbagi menjadi dua, dinamakan sebagai isokorteks atau sering disebut sebagai neokorteks dan alokorteks. Pada manusia, dominan yang berkembang adalah isokorteks atau neokorteks. Pada manusia, korteks yang dominan berkembang ini adalah neokorteks. Neo itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya adalah new, baru, new cortex. Sehingga neokorteks ini adalah korteks yang baru, korteks yang modern. Sedangkan alokorteks ini adalah korteks yang primitif, korteks yang kuno. Selanjutnya, neokorteks melakukan kontrol fungsi tertinggi. Neokorteks atau korteks yang modern ini melakukan kontrol fungsi tertinggi. Contohnya yakni fungsi kognitif, fungsi intelektualitas dalam melakukan komunikasi, memahami bahasa, pembelajaran. Neokorteks ini terdiri dari 6 lapis. Sedangkan alokorteks, korteks yang primitif, korteks yang kuno, fungsi dasarnya adalah sebagai sistem olfaktori, pembauan, dan emosi, di mana fungsi dasar dari alokorteks ini ditujukan untuk fungsi survival, yakni fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, sehingga korteks secara genetik perkembangannya terbagi menjadi dua, ada isokorteks atau neokorteks, korteks yang baru, korteks yang modern, dan alokorteks, korteks yang kuno, korteks yang primitif. Neokorteks fungsi utamanya adalah sebagai fungsi kognitif, fungsi intelektual, memegang fungsi yang tertinggi. Sedangkan alokorteks fungsi dasarnya sebagai fungsi survival, fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, ada fungsi olfaktori dan fungsi emosi. Pada hewan, alokorteks ini dominan berkembang karena untuk fungsi survival. Hewan tidak membutuhkan membangun peradaban, tidak butuh seperti itu hewan. Sehingga yang dominan berkembang adalah alokorteks, fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, fungsi survival, untuk mencari mangsa, untuk menghindari predatornya. Sehingga dia memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan neokorteks ini berkembang dominan pada manusia, fungsi intelektualitas, membangun peradaban. Selanjutnya, alokorteks terdiri dari 3 lapis, yakni paleokorteks, archikorteks, dan perialokorteks. Alokorteks terdiri dari 3 lapis, ada paleokorteks, archikorteks, dan perialokorteks. Sedangkan neokorteks terdiri dari 6 lapis. Oke, selanjutnya. Nah, ini alokorteks.
Lapisan utama pada alokorteks yakni paleokorteks dan archikorteks. Lapisan utama pada alokorteks, pada korteks yang kuno, korteks yang primitif ini ada dua, yakni paleokorteks dan archikorteks. Tadi kita sudah belajar bahwa alokorteks ini memiliki 3 lapisan. Ada paleokorteks, archikorteks, dan perialokorteks. Nah, ternyata yang utama hanya 2, paleokorteks dan archikorteks. Sedangkan perialokorteks ini merupakan jembatan yang menjembatani antara korteks kuno, korteks primitif, daerah yang primitif, dengan korteks yang baru, korteks yang modern, daerah yang modern. Ini perialokorteks. Hanya sebagai jembatan yang menjembatani antara alokorteks dan neokorteks. Nah, sehingga lapisan utama pada alokorteks ini adalah paleokorteks dan archikorteks. Selanjutnya, paleokorteks sebagai sistem olfaktori dan entorhinal. Paleokorteks sebagai sistem olfaktori, pembauan, membau mangsanya untuk dimangsa atau membau predatornya untuk menghindari predator. Fungsi olfaktori mempertahankan kelangsungan hidup, berburu dan menghindari pemburu. Dan ada fungsi entorhinal. Entorhinal ini adalah suatu daerah wilayah pada paleokorteks di mana daerah ini mempunyai hubungan saraf dengan hipokampus dan amigdala. Mempunyai hubungan dengan hipokampus dan amigdala. Hipokampus ini tempat untuk menyimpan memori, baik itu memori gerakan, visual, pendengaran. Dan amigdala ini sebagai fungsi emosi. Selanjutnya, archikorteks terdapat hipokampus sebagai sistem memori dan amigdala berkaitan dengan sistem emosi. Sehingga karena alokorteks atau archikorteks ini memiliki terdapat hipokampus sebagai sistem memori, sehingga manusia ataupun hewan ketika dia berpergian, ketika sudah selesai kemudian pulang lagi, tidak pernah tersasar menuju ke rumah temannya, misalnya. Tidak bisa seperti itu karena memiliki memori di mana rumahnya. Hewan juga seperti itu, ketika mereka keluar berburu, maka ketika pulang setelah selesai berburu, maka dia tidak pernah tersasar menuju ke sarang temannya. Dia pasti akan menuju ke sarangnya sendiri. Nah, itu salah satu fungsi dari memori. Oke, kemudian neokorteks ini adalah korteks modern, korteks yang baru. Pada neokorteks ini terdiri dari 6 lapis. Lapis pertama dinamakan sebagai lapis molekular, lapis kedua eksternal granular, lapis ketiga eksternal piramidal, lapis keempat internal granular, lapis 5 internal piramidal, dan lapis 6 sebagai lapis multiform atau fusiform. Ini neokorteks terdiri dari 6 lapis. Setiap lapis mempunyai namanya masing-masing. Nah, ini silahkan untuk dihafal. Selanjutnya, secara fungsi, tadi kan neokorteks terdiri dari 6 lapis, terbagi menjadi 6 struktur lapisan. Secara fungsi, ke-6 lapis tadi akan terbagi menjadi 3 fungsi. 3 fungsi, yakni pertama, disebut sebagai supragranular. Lapis 1 sampai lapis 3 disebut sebagai supragranular. Di mana pada lapis 1 dan sampai lapis 3 ini terdapat saraf asosiasi dan saraf komisura. Pada lapis 1 sampai lapis 3
Secara fungsi ini disebut sebagai supragranular, di mana pada lapis 1 sampai lapis 3 terdapat saraf asosiasi dan saraf komisura. Saraf asosiasi ini menghubungkan antara sel inti saraf bagian depan berhubungan dengan sel inti saraf bagian belakang atau sebaliknya pada hemisfer yang sama, disebut sebagai saraf asosiasi. Sedangkan saraf komisura ini menghubungkan antara sel inti saraf pada hemisfer kiri dengan sel inti saraf pada hemisfer kanan atau sebaliknya. Ada hubungan dalam negeri, dalam hemisfer, dan ada hubungan luar negeri atau luar hemisfer. Nah, ini bisa dilakukan oleh supragranular. Supra itu kan yang paling atas itu ya. Nah, bisa melakukan hubungan di dalam hemisfer atau di luar hemisfer atau hemisfer yang berbeda. Nah, kemudian pada lapis 4 ini disebut sebagai internal granular. Pada lapis 4 ini terdapat banyak sel-sel inti saraf sensoris. Terdapat banyak sel-sel inti saraf sensoris, di mana sel-sel inti saraf sensoris ini mendapatkan input sensoris, input saraf dari talamus. Mendapatkan input saraf, input sensoris dari talamus. Serabutnya nanti akan dinamakan sebagai serabut saraf talamokortikal. Kemudian pada lapis 5 dan 6 ini disebut sebagai infragranular. Disebut sebagai infragranular, di mana pada lapis 5 dan lapis 6 ini terdapat banyak inti sel saraf motoris. Lapis 5 dan 6 terdapat banyak inti saraf motoris. Khususnya pada lapis kelima, ini terdapat sel inti saraf motoris terbesar yang bentuknya seperti piramidal. Ada sel inti saraf motoris piramidal besar pada lapis 5 yang disebut sebagai sel Betz. BETZ, sel Betz. Ini sel motorik utama, bentuknya piramidal besar. Di mana pada sel piramidal besar ini, pada lapis 5 ini akan terjulur saraf ke bawah. Terjulur saraf ke bawah dari lapis 5 menuju ke bawah, menuju ke basal ganglia, menuju ke brainstem, dan menuju ke spinal cord. Selanjutnya, korteks cerebral atau gray matter di bagian luar otak ini terbagi menjadi 4 lobus, terbagi menjadi 4 daerah, 4 wilayah. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Nah, kalau kita lihat di gambar sini, lobus frontal ini yang paling luas daripada lobus lainnya. Sedangkan lobus occipital ini lobus yang paling sempit dibandingkan yang lainnya. Oke, ini lobus frontal, ini lobus terluas di antara lobus lainnya, terletak di depan cerebral hemisfer. Nah, letak lobus frontal ini berada di depan hemisfer. Fungsi kognitif, mempunyai fungsi kognitif, yakni prospektif, memori, bicara, memahami bahasa, personalitas, emosi, pengambilan keputusan, pembelajaran, kreativitas. Ini merupakan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini berada pada lobus frontal. Selain lobus frontal ini memiliki fungsi kognitif, lobus frontal ini juga memiliki fungsi motorik. Dicontohkan di sini terdapat area motorik bicara, yakni area Broca. Nah, ini area Broca pada lobus frontal, di mana lobus frontal ini memiliki fungsi
kognitif dan fungsi motorik. Nah, pada lobus frontal terdapat area motorik bicara yang disebut sebagai area Broca. Broca. Sehingga area Broca ini berada pada lobus frontal. Pada Brodmann area 44 dan Brodmann area 45. Nah, BA ini Brodmann area. Pada Brodmann area 44 dan Brodmann area 45. Brodmann area 44 ini sebagai motorik bicara utama, 45 ini sebagai motorik bicara sekunder. Kemudian terdapat area motorik pada presentral sulcus. Nah, kalau kita lihat ini otak besar, ini otak kecil cerebellum, dan ini batang otak. Otak ini kan berarti kan menghadap ke sana ya. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, pada otak kalau dilihat dari samping ini seakan-akan di sini ada garis yang membagi seakan-akan sama besarnya antara otak bagian depan dan otak bagian belakang. Nah, karena garis ini dia membagi di tengah, dinamakan sebagai central sulcus. Di depan central sulcus, berarti di sini, di depan central sulcus, ini sering disebut sebagai presentral sulcus atau sebelum central sulcus atau di depan central sulcus. Ini terdapat area kortek motorik. Area kortek motorik. Ada Brodmann area 4 sebagai kortek motorik utama dan Brodmann area 6 ini adalah kortek motorik sekunder. Nah, ini central sulcusnya di sini. Nah, central sulcus. Di depan central sulcus atau presentral sulcus terdapat korteks motorik. Ada korteks motorik utama area 4, korteks motorik utama area 4, dan korteks motorik sekunder area 6. Korteks motorik untuk area bicara, motorik bicara tadi di sini ya, Broca area, Brodmann area 44 dan 45. Nah, area Broca ini cuma terdapat pada dominan hemisfer. Hanya terdapat pada hemisfer bagian kiri. Pada bagian kanan tidak ada area Broca. Namun area motorik utama seperti area Brodmann area 4 dan 6 ini ada di tiap hemisfer. Hemisfer kanan ataupun hemisfer kiri terdapat area motorik utama 4 dan 6. Tapi kalau untuk motorik bicara ini hanya berada pada hemisfer kiri. Area Broca hanya berada pada hemisfer kiri. Sedangkan area motorik utama untuk menggerakkan otot-otot skeletal, untuk bergerak, untuk kontraksi otot, ini berada pada Brodmann area 4 dan 6 pada masing-masing hemisfer. Pada masing-masing hemisfer. Hemisfer kanan ada area 4 dan 6, hemisfer kiri juga ada area 4 dan 6. Cuma area Broca saja atau motorik bicara saja yang hanya berada pada hemisfer dominan, umumnya adalah pada hemisfer kiri. Sehingga pada lobus frontal kita bisa menyimpulkan fungsi utama dari lobus frontal ini adalah sebagai fungsi kognitif dan fungsi motorik. Di mana fungsi motoriknya ada fungsi motorik untuk berbicara, yakni area Broca, berada pada hemisfer yang dominan, umumnya pada hemisfer kiri. Dan terdapat area motorik utama untuk mengkontraksikan otot, misal. Ini pada Brodmann area 4 dan 6. Brodmann area 4 dan 6 ini hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini ada Brodmann area 4 dan 6. Ada korteks motorik utama. Sedangkan area Broca atau motorik bicara hanya berada pada hemisfer yang dominan, umumnya adalah hemisfer kiri. Sehingga hemisfer kanan tidak ada area Broca.
Kemudian lobus parietal. Lobus ini terletak di belakang lobus frontal, di atas lobus temporal, sebagai lobus parietal. Nah, ini lobus parietal yang warnanya hijau. Lobus parietal ini di belakang lobus frontal dan di atas lobus temporal. Di sini terdapat lobus parietal. Nah, lobus parietal ini mempunyai dua area fungsional. Terdapat dua area. Ada lobus parietal bagian anterior. Lobus parietal, ini lobus parietal. Ada lobus parietal bagian anterior dan ada lobus parietal bagian posterior. Lobus parietal bagian anterior ini terdapat korteks sensoris utama. Terletak di pos sentral sulcus. Kalau ini tadi sentral sulcus, maka di depan sentral sulcus atau presentral sulcus terdapat korteks motorik utama, sedangkan di belakang sentral sulcus terdapat korteks sensoris utama. Pada Brodmann area 3, 1, dan 2. Ini pada lobus parietal bagian anterior. Sedangkan pada lobus parietal bagian posterior ini terdapat korteks sensoris sekunder dan asosiasi. Korteks sensoris sekunder dan asosiasi. Pada bagian posterior mengintegrasikan input sensoris menjadi fungsi motorik kompleks. Bagian posterior terbagi menjadi dua area yang superior dan inferior. Bagian superior terdapat area somatosensori asosiasi Brodmann area 5 dan 7. Sedangkan bagian inferior ini terdapat somatosensori sekunder area Brodmann area 40 dan 39. Ini area 40 dan 39. Sehingga pada lobus parietal terbagi menjadi dua. Ada lobus parietal bagian anterior. Bagian anterior ini korteks sensoris utama Brodmann area 3, 2, dan 1. Pada lobus parietal bagian posterior terdapat korteks sensoris asosiasi area 5 dan 7 dan korteks sensoris sekunder 40 dan 39. Brodmann area 40 dan 39. Nah. Oke, selanjutnya lobus temporal. Lobus temporal terletak di belakang lobus frontal dan di bawah lobus parietal. Nah, ini adalah lobus temporal. Di belakang lobus frontal dan di bawah lobus parietal terdapat lobus temporal. Pada lobus temporal terdapat korteks auditori utama. Yakni Brodmann area 41. Brodmann area 41. Nah, di sini korteks auditori utama. Brodmann area 41. Auditori itu pendengaran. Kemudian ada korteks auditori asosiasi Brodmann area 42 di sebelahnya. Brodmann area 42. Dan ada area Wernicke. Brodmann area 22. Area Wernicke atau Brodmann area 22 ini fungsinya untuk memahami bahasa, memahami intonasi suara, memahami nada bicara, memahami bahasa, memahami suku kata bahasa. Ini pada Wernicke Brodmann area 22. Sering juga area Wernicke ini sering
disebut sebagai sensoris untuk berbicara. Kalau area Broca tadi, area 44 dan area 45 disebut sebagai motoris untuk bicara, sedangkan Wernicke Brodmann area 22 ini sebagai sensoris untuk berbicara, untuk pemahaman komunikasi, pemahaman bahasa. Karena dalam berkomunikasi kita perlu memahami komunikasi dan kita perlu bisa untuk menjawab dengan motoris untuk bercakap, disebut sebagai komunikasi. Memerlukan area Broca untuk output motoris untuk berbicara dan memerlukan area Wernicke untuk memahami pembicaraan, memahami bahasa. Korteks auditori utama berada pada Broca area 41 dan asosiasi pada Broca area 42. Jadi korteks ini ada korteks utama dan ada korteks yang tidak utama. Ada korteks utama dan ada korteks yang tidak utama. Korteks yang tidak utama ini adalah korteks asosiasi dan korteks sekunder. Korteks asosiasi dan sekunder. Gampangannya, katakanlah korteks yang utama ini adalah majikannya, sedangkan korteks asosiasi dan sekunder ini adalah pembantunya. Antara majikan dan pembantu lebih repot mana? Lebih repot pembantunya. Sehingga contohnya kalau fungsi korteks auditori utama ini hanya menerima input suara. Sedangkan auditori asosiasi dan auditori sekunder nantinya dia akan menjalin hubungan dengan sel-sel inti saraf yang lain. Jadi korteks auditori utama dia hanya mendengarkan suara, menerima input suara. Sedangkan korteks asosiasi dari auditori dia akan mengenali suara, mencoba untuk mengenali suara. Jadi kita ketika berjalan kemudian ada yang manggil, kita dengar suara itu dan kita bisa mengenali, oh ini suara teman saya. Oh ini suara adik saya. Oh ini suara bapak saya. Bisa mengenali. Itu adalah fungsi dari korteks asosiasi atau sekunder. Sedangkan korteks auditori primer hanya menerima input suara. Begitu juga pada korteks sensoris. Ada korteks sensoris utama atau primer dan ada korteks sensoris asosiasi dan korteks sensoris sekunder sebagai pembantunya. Kalau korteks sensoris utama dia bisa mengenali rasa, bisa merasakan, bisa merasakan. Sedangkan korteks asosiasi sensoris atau korteks sekunder sensoris dia bisa menentukan letaknya di mana, letak sentuhan misal di mana. Sehingga kalau korteks sensoris utama hanya merasakan sentuhan, ketika disentuh terasa sentuhan, itu fungsi dari korteks sensoris utama. Sedangkan fungsi korteks sensoris sekunder, fungsi korteks sensoris asosiasi, dia bisa menentukan lokasi sentuhannya di mana. Nah, ini contohnya. Nah, begitu juga ketika ada korteks auditori utama dan korteks auditori asosiasi. Korteks auditori utama dia akan mampu menerima input suara, sedangkan auditori asosiasi dia bisa merecall, bisa mengenali suara. Oke, kemudian pada lobus terakhir adalah lobus occipital. Ini adalah lobus yang paling kecil, lobus terkecil pada cerebral cortex. Terletak di belakang lobus parietal dan temporal. Nah, ini lobus occipital, lobus yang paling kecil dibandingkan lobus lainnya. Nah, terdapat area korteks visual utama Brodmann area 17 dan area asosiasi visual Brodmann area 18 dan 19. Nah, ini ada korteks visual utama pada area Brodmann 17 dan korteks visual asosiasi pada Brodmann area 18 dan 19. Nah, begitu juga korteks visual utama Brodmann area 17 ini kemampuannya menerima input visual.
menerima input visual. Sedangkan korteks visual asosiasi, Brodmann area 18 dan 19 ini bisa mengenali input visual. Sehingga ketika kita bisa melihat sekaligus kita bisa mengenali. Bisa melihat, tidak hanya bisa kemampuan melihat saja, tapi juga bisa mengenali. Oh, ini teman saya, ini adik saya, ini bapak saya, ini ibu saya. Ini bisa mengenali. Nah, karena pada korteks visual asosiasi ini dia banyak serabut saraf yang terintegrasi dengan lobus-lobus lainnya, terintegrasi dengan hipokampus untuk mengingat memori. Sehingga lobus atau korteks visual utama ini fungsinya untuk menerima input visual, sedangkan korteks visual asosiasi ini untuk menerjemahkan atau mengenali apa yang dilihat. Nah, untuk mengenali visual. Oke, baik, materi kita sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.